Pelakor berkedot sahabat suamiku. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Di balik jendela kaca yang mulai berembun, aku memandangi pemandangan jalanan yang basah. Pikiran kusutku melayang jauh, mencoba merangkai kembali potongan-potongan kenangan yang tiba-tiba terasa seperti duri menusuk hati. Namaku Alina. Hidupku selama ini bisa dibilang cukup bahagia. Aku memiliki suami, Reza, yang begitu aku cintai, dan seorang anak laki-laki bernama Dimas, buah hati yang menjadi pusat duniaku. Rumah tangga kami terlihat sempurna dari luar, namun takdir memiliki cara aneh untuk menguji kekuatan hati seseorang. Semua bermula dari pertemuan pertama dengan Nisa, seorang wanita yang diperkenalkan oleh Reza sebagai teman lama. Dia teman kuliahku dulu, kata Reza sambil tersenyum. Nisa terlihat ramah, dengan wajah yang selalu dihiasi senyum lembut. Aku menerima kehadirannya tanpa rasa curiga sedikit pun. Nisa sering datang ke rumah, terutama saat aku sedang sibuk di dapur atau mengurus Dimas. Aku pikir, dia hanya seorang sahabat baik yang ingin menjaga hubungan lama. Sesekali dia membawakan makanan atau hadiah kecil untuk Dimas. Ini cuma tanda sayang, jangan berpikir macam-macam ya, Kak Alina, katanya sambil tersenyum manis. Namun, perlahan aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Nisa sering memandang Reza dengan cara yang tidak bisa aku jelaskan. Tatapannya seperti mengisyaratkan sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Beberapa kali, aku memergoki mereka berbicara dengan nada pelan, seolah-olah ada rahasia yang disembunyikan. Hingga suatu malam, aku melihat sesuatu yang membuat hatiku hancur. Saat aku masuk ke kamar, ponsel Reza tergeletak di meja, dan layarnya menyala. Sebuah pesan dari Nisa muncul di layar. Aku tidak sabar bertemu kamu lagi. Malam ini sangat berarti bagiku. Dadaku serasa sesak. Aku tidak percaya apa yang baru saja kulihat. Tanganku gemetar saat aku mencoba membaca lebih banyak percakapan mereka. Semua pesan itu penuh dengan kata-kata mesra yang tak seharusnya keluar dari seorang sahabat. Aku menunggu Reza pulang malam itu dengan hati yang penuh amarah. Ketika dia masuk ke rumah, wajahnya terlihat lelah, namun aku tidak peduli. Apa ini, Reza? Tanyaku sambil menunjukkan ponselnya. Reza terdiam, wajahnya pucat, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Aku bisa jelaskan, katanya dengan suara pelan. Namun, penjelasannya tidak pernah terdengar masuk akal. Sejak malam itu, hubungan kami berubah. Aku menjadi seseorang yang penuh curiga, sementara Reza menjadi semakin sulit diajak bicara. Nisa, di sisi lain, terus mencoba mendekatiku, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kak Alina, aku merasa kakak sedang menjauh dariku. Aku salah apa, ya? Katanya suatu hari dengan nada polos. Namun, aku tahu dia tidak polos seperti yang terlihat. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyum manisnya. Aku memutuskan untuk diam dan mengawasi. Aku ingin tahu sejauh apa mereka akan melangkah. Setiap kali Nisa datang ke rumah, aku berpura-pura ramah, meski hatiku berkecamuk. Aku memerhatikan setiap gerak-geriknya. Pandangan matanya ke Reza, senyumnya, cara dia berbicara. Semuanya membuatku muak, tapi aku tahan. Suatu hari, aku sengaja membuat alasan untuk pergi keluar. Reza, aku harus menemui teman lama di kafe. Tolong jaga Dimas ya, kataku. Dia mengangguk. Aku tahu Nisa akan datang, seperti yang sudah sering kulihat belakangan ini. Aku meninggalkan rumah, tapi aku tidak benar-benar pergi jauh. Aku memarkir mobilku di ujung jalan, di tempat di mana aku bisa memantau rumah.
Tidak butuh waktu lama sampai aku melihat Nisa datang. Dia masuk dengan langkah santai, membawa tas yang tampak berat. Aku merasakan darahku mendidih. Aku hampir keluar dari mobil, tapi aku menahan diri. Aku ingin bukti yang lebih nyata. Aku mengambil ponsel dan merekam segala sesuatu dari kejauhan. Setengah jam berlalu, lampu ruang tamu mati, dan aku melihat bayangan mereka di kamar utama. Ponselku hampir terlepas dari tangan karena tanganku gemetar hebat. Aku tahu aku harus bertindak, tapi aku ingin memastikan semuanya benar. Ketika aku kembali ke rumah malam itu, Reza duduk di sofa, berpura-pura menonton televisi. Aku bisa mencium jejak parfum Nisa yang berbeda dari bau rumahku. "Bagaimana pertemuanmu tadi?" tanyanya. Suaranya terdengar biasa saja, tapi aku bisa melihat kegelisahan di matanya. "Menyenangkan," jawabku datar sambil berjalan ke kamar. Aku tidak ingin berbicara lebih jauh. Aku hanya menyiapkan langkah berikutnya. Aku mulai menggali lebih dalam. Aku menyewa seorang detektif pribadi untuk membuntuti mereka. Hasilnya mengejutkan sekaligus menghancurkan. Mereka sering bertemu di luar, di hotel, di tempat yang jauh dari pandangan orang. Detektif itu mengirimkan foto-foto mereka yang tidak bisa disangkal lagi. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, menatap foto-foto itu. Air mataku mengalir tanpa henti. Hatiku seperti dihancurkan berkali-kali. Namun, di balik tangisku, aku merasa ada api yang menyala. Aku tidak akan membiarkan wanita itu menghancurkan rumah tanggaku begitu saja. Keesokan harinya, aku memanggil Nisa ke rumah. Dia datang dengan senyum biasa, membawa sekotak kue. "Aku buatkan ini untuk Kak Alina," katanya dengan suara manis. Aku duduk di meja makan, memandangnya tanpa ekspresi. "Nisa, aku ingin bicara sesuatu." Dia terlihat sedikit terkejut, tapi tetap duduk dengan tenang. "Tentu, Kak. Ada apa?" Aku meletakkan sebuah amplop di atas meja. "Buka ini." Dia ragu sejenak, tapi akhirnya mengambil amplop itu. Saat dia melihat isinya, wajahnya berubah pucat. "Kak Alina, ini..." "Aku tahu segalanya, Nisa. Aku tahu apa yang sudah kamu lakukan dengan Reza." Dia terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Aku mendekatkan wajahku ke arahnya. "Aku memberikan kamu satu kesempatan untuk pergi dari hidup kami. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu." Wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca. "Kak Alina, aku tidak tahu apa yang kakak maksud. Kamu pikir aku bodoh?" Aku menghempaskan meja dengan tanganku. "Aku punya semua bukti, Nisa. Foto, video, semuanya. Sekarang terserah kamu. Pergi, atau aku buat seluruh dunia tahu siapa kamu sebenarnya." Dia menunduk, terdiam beberapa saat. Lalu, dengan suara pelan, dia berkata, "Baik, Kak. Aku akan pergi." Namun, aku tahu, wanita seperti Nisa tidak akan menyerah semudah itu. Aku harus memastikan dia tidak akan pernah kembali. Nisa meninggalkan rumahku dengan langkah tergesa. Wajahnya memerah karena malu atau marah. Aku tak peduli. Aku tahu, ancaman itu hanya akan mengusirnya sementara. Perempuan seperti dia, yang merasa bisa memiliki apapun yang dia inginkan, tidak akan berhenti dengan satu gertakan. Malam itu, aku berbicara dengan Reza. Dia mencoba mengelak, tapi aku tidak memberinya ruang untuk berbohong. "Aku tahu semuanya. Jangan tambah dosamu dengan kebohongan," kataku dingin. Dia terdiam lama sebelum akhirnya berkata, "Maafkan aku, Alina. Aku tidak tahu kenapa aku sampai begini. Aku hilaf." "Hilaf?" Kata itu begitu mudah keluar dari mulutnya.
Seolah semua yang telah dia lakukan, setiap pengkhianatan, hanya kesalahan kecil yang bisa dihapus dengan permintaan maaf. Reza, aku akan memberimu satu kesempatan. Aku tidak ingin Dimas kehilangan ayahnya. Tapi aku ingin kamu memutuskan hubungan dengan Nisa. Hentikan semuanya, dan buktikan kalau kamu masih pantas menjadi suamiku. Dia mengangguk, berjanji untuk mengakhiri semuanya. Namun, aku tidak sepenuhnya percaya. Orang yang berkhianat sekali, bisa melakukannya lagi. Hari-hari berikutnya, aku mencoba menjalani hidup seperti biasa. Namun, aku tidak pernah lengah. Aku memantau Reza dengan cermat, mencari tahu apakah dia benar-benar menepati janjinya. Setiap kali dia pulang terlambat, aku merasakan kecurigaan yang tak bisa aku kendalikan. Di sisi lain, Nisa mencoba mendekatiku lagi. Kali ini dengan cara yang berbeda. Dia mengirim pesan-pesan panjang berisi permintaan maaf, mengaku bahwa dia menyesal. Aku hanya kesepian, Kak Alina. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti kakak, tulisnya. Aku tidak membalas satupun pesannya. Aku tahu dia hanya berusaha mencari celah untuk kembali. Namun, aku juga tahu aku harus lebih dari sekadar bertahan. Aku harus membuat Nisa benar-benar menyesali perbuatannya. Maka, aku mulai merancang rencana. Aku mencari tahu lebih banyak tentang Nisa. Ternyata, dia tidak hanya menjadi sahabat bagi Reza. Ada beberapa pria lain dalam hidupnya, pria-pria yang juga sudah beristri. Aku mendapatkan informasi ini dari detektif yang aku sewa sebelumnya. Aku menghubungi istri salah satu pria itu, seorang wanita bernama Winda. Awalnya, Winda terkejut ketika aku bercerita. Apa maksudmu? Kamu bilang Nisa dekat dengan suamimu juga? Tanyanya. Ya, dan dia juga dekat dengan suamimu? Jawabku sambil menunjukkan beberapa foto yang aku miliki. Winda terdiam lama. Aku bisa melihat bagaimana wajahnya berubah dari terkejut menjadi marah. Perempuan itu memang tidak punya hati, katanya akhirnya. Kami sepakat untuk bekerja sama. Aku dan Winda mengumpulkan lebih banyak bukti tentang Nisa. Setiap langkahnya, setiap gerak-geriknya, kami pantau dengan cermat. Ketika semua bukti sudah lengkap, aku mengatur pertemuan di sebuah restoran. Aku memastikan Reza datang, begitu pula Winda dan suaminya. Aku juga mengundang Nisa, tanpa memberitahunya siapa saja yang akan hadir. Ketika Nisa tiba, dia terlihat terkejut melihat kami semua duduk di sana. Aku bisa melihat kepanikan di matanya. Apa maksud semua ini, Kak Alina? Tanyanya dengan suara gemetar. Aku meletakkan semua bukti di meja, satu persatu. Foto-foto, rekaman percakapan, bahkan catatan dari detektif. Ini maksudnya, Nisa. Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan diam melihatmu menghancurkan hidup orang lain. Bukan hanya aku, tapi juga Winda dan keluarganya. Winda menambahkan dengan suara tegas, kamu pikir kami tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan? Kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja? Nisa terdiam, wajahnya pucat pasi. Dia mencoba berbicara, tapi suaranya tersendat. Aku tidak akan melaporkan ini ke polisi, Nisa, kataku akhirnya. Tapi aku akan memastikan semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Keluargamu, teman-temanmu, bahkan tempat kerjamu. Kalau kamu masih berani mendekati suamiku, atau suami siapapun, aku tidak akan ragu untuk menghancurkanmu sepenuhnya. Nisa meninggalkan restoran itu dengan langkah gontai. Aku bisa melihat dia gemetar, wajahnya penuh ketakutan. Setelah itu, aku merasa ada beban yang terangkat dari dadaku. Tapi ini belum selesai. Aku masih harus memastikan Reza benar-benar menepati janjinya. Aku tahu,
Ini adalah ujian terberat dalam hidupku. Namun, aku tidak akan menyerah. Demi Dimas, demi keluarga kecilku, aku akan bertahan. Setelah pertemuan itu, Nisa menghilang dari kehidupanku. Tidak ada lagi pesan permintaan maaf, tidak ada lagi jejak langkahnya di sekitar rumahku, dan tidak ada lagi senyum palsu yang menyakitkan. Namun, aku tahu perempuan seperti dia tidak akan benar-benar menyerah begitu saja. Itu sebabnya aku tetap waspada. Reza, di sisi lain, berusaha keras untuk memperbaiki semuanya. Dia menjadi lebih sering di rumah, menghabiskan waktu bersama Dimas, dan mencoba menunjukkan perhatian yang selama ini terasa hilang. Namun, hatiku belum sepenuhnya bisa percaya. Luka yang dia torehkan terlalu dalam untuk sembuh hanya dengan kata-kata manis dan perhatian sementara. Suatu malam, setelah Dimas tertidur, aku memutuskan untuk berbicara dengan Reza. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Reza, aku ingin tanya satu hal, dan aku ingin kamu jujur, kataku sambil menatap matanya. Dia terlihat sedikit tegang. Apa itu, Alina? Kalau aku tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan Nisa, apakah kamu akan berhenti? Atau kamu akan terus melanjutkan hubungan itu? Dia terdiam lama. Jawabannya tidak langsung keluar, dan itu cukup untuk membuat dadaku kembali terasa sesak. Aku tidak tahu, Alina, jawabnya akhirnya dengan suara pelan. Mungkin aku terlalu nyaman dengan perhatian yang dia berikan. Tapi aku tahu, itu salah. Aku menyesalinya sekarang. Aku tertawa kecil, meski tanpa rasa bahagia. Nyaman? Jadi, semua yang kita bangun bersama selama ini tidak cukup. Alina, jangan salah paham. Aku mencintaimu. Tapi aku hilaf. Aku hanya butuh waktu untuk menyadari bahwa aku hampir kehilangan segalanya. Hilaf, ya? Aku mengulangi kata itu. Kamu tahu, Reza, aku bisa memaafkan kesalahan, tapi aku tidak pernah melupakan pengkhianatan. Jadi, kalau kamu benar-benar ingin memperbaiki semuanya, buktikan. Aku tidak akan menoleransi kesalahan seperti ini lagi. Dia mengangguk, meski aku tidak yakin apakah dia benar-benar mengerti. Hari-hari berlalu, dan aku mencoba untuk fokus pada diriku sendiri. Aku mulai lebih sering menghabiskan waktu dengan teman-temanku, melakukan hal-hal yang membuatku merasa hidup kembali. Aku tidak ingin terus-menerus larut dalam luka ini. Namun, seperti yang sudah kuduga, Nisa tidak benar-benar menyerah. Suatu sore, saat aku sedang menjemput Dimas dari sekolah, seorang teman mengirim pesan. Alina, aku melihat Nisa di mal bersama seorang pria. Mereka terlihat mesra. Aku tidak terkejut. Perempuan seperti Nisa tidak pernah benar-benar berubah. Tapi kali ini, aku tidak peduli lagi apa yang dia lakukan. Selama dia tidak mendekati keluargaku, aku tidak akan ikut campur. Namun, masalah kembali muncul ketika aku mendapat telepon dari nomor tak dikenal malam itu. Alina, ini aku, Nisa. Suara di seberang terdengar pelan tapi jelas. Aku menutup mata, mencoba menahan amarah. Apa yang kamu mau, Nisa? Aku ingin minta maaf lagi. Aku benar-benar menyesal atas semuanya. Aku hanya ingin kita bisa bicara. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, jawabku tegas. Kamu sudah membuat keputusanmu, dan aku sudah membuat keputusanku. Hidupku tidak ada ruang untuk orang seperti kamu. Tapi aku benar-benar butuh bantuanmu, Alina, katanya dengan suara memelas. Bantuan? Setelah semua yang kamu lakukan, aku hampir tertawa mendengar permintaannya. Aku tahu aku salah, tapi aku tidak punya siapa-siapa lagi. Tolong, Alina.
Ini terakhir kalinya aku meminta sesuatu darimu. Aku menutup telepon tanpa menjawab. Aku tidak peduli apapun alasannya. Bagiku, Nisa hanyalah masa lalu yang tidak pantas untuk diingat. Tapi aku salah. Pagi berikutnya, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku kembali mendidih. Di depan rumahku, ada sebuah surat yang diselipkan di pintu. Surat itu berisi ancaman, dengan tulisan besar-besar, "Kamu tidak akan pernah benar-benar menang, Alina." Aku tahu itu dari Nisa. Aku tahu dia belum selesai. Kali ini, aku tidak akan hanya bertahan. Aku akan menyerang balik, memastikan dia tidak punya celah sedikit pun untuk mengganggu hidupku lagi. Aku menghubungi Winda, memberitahunya apa yang terjadi. Bersama-sama, kami mulai merancang langkah berikutnya. Aku menatap surat itu dengan tangan yang gemetar. Tulisan tangan itu, meski tanpa nama, aku tahu pasti berasal dari Nisa. Nafasku tersengal, antara marah dan takut. Namun, aku segera menenangkan diri. Ini bukan saatnya untuk menjadi lemah. Jika dia ingin perang, aku siap. Aku mengambil surat itu, memotretnya, lalu menyimpannya sebagai bukti. Setelah itu, aku menelepon Winda. Dia kembali. Winda. Dia bahkan mengirim surat ancaman ke rumahku. Kataku dengan suara pelan tapi penuh tekanan. Winda terdengar geram di seberang. Kita harus menghentikannya. Dia tidak akan berhenti sampai kita membuatnya benar-benar tak berkutik. Aku setuju. Kita harus bertindak lebih dari sekadar mengancamnya secara langsung. Kita perlu memutus semua jalan yang dia gunakan untuk menyakiti orang lain. Hari itu, aku dan Winda bertemu di sebuah kafe kecil yang sepi. Kami menyusun rencana. Winda sudah mendapatkan banyak informasi dari kenalannya tentang kehidupan pribadi Nisa, termasuk pekerjaannya dan lingkaran sosialnya. Kami berencana mengungkap sisi gelap Nisa kepada orang-orang di sekitarnya, tapi dengan cara yang tidak bisa dilacak kembali ke kami. Kita tidak perlu merusak hidupnya secara fisik, kataku. Tapi kita bisa menunjukkan kepada dunia siapa dia sebenarnya. Itu akan cukup untuk membuatnya kehilangan semua akses ke orang-orang yang selama ini dia manfaatkan. Keesokan harinya, aku menghubungi detektif yang pernah kubayar sebelumnya. Aku memintanya untuk menyelidiki aktivitas terbaru Nisa, terutama tempat-tempat yang sering dia kunjungi dan orang-orang yang dia temui. Dalam beberapa hari, aku menerima laporan lengkap. Nisa ternyata tidak hanya menjadi ancaman bagi rumah tanggaku dan Winda, tapi dia juga mulai mendekati pria lain yang sudah menikah. Aku mendapatkan foto-foto dan bukti lain yang menunjukkan dia terlibat dalam hubungan dengan beberapa pria secara bersamaan. Aku menyusun semua bukti itu dalam sebuah dokumen yang rapi. Lalu, aku mengirimkan dokumen tersebut ke istri-istri pria yang menjadi korbannya, termasuk salah satu temanku yang ternyata juga pernah hampir didekati Nisa. Aku tidak menuliskan namaku dalam pengiriman itu. Aku hanya ingin mereka tahu siapa musuh mereka sebenarnya. Reaksi dari para istri itu cukup cepat. Salah satu dari mereka bahkan meneleponku langsung. "Terima kasih, Alina. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa buta selama ini. Aku akan memastikan dia tidak pernah mendekati suamiku lagi," katanya dengan nada penuh amarah. "Aku hanya ingin memastikan tidak ada orang lain yang menderita seperti aku," jawabku singkat. Sementara itu, aku juga fokus memperbaiki hubungan dengan Reza. Meski rasa sakit itu masih ada, aku tahu aku harus membuat keputusan. Jika aku memutuskan untuk tetap bertahan, maka aku harus melakukannya dengan sepenuh hati. Aku tidak ingin terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Reza, di sisi lain, mulai menunjukkan perubahan yang nyata.
Dia menjadi lebih terbuka dan lebih jujur. Kami mulai sering berbicara tentang hal-hal yang selama ini kami abaikan, tentang mimpi, ketakutan, dan harapan kami. Namun, aku masih belum sepenuhnya yakin apakah aku bisa memaafkannya. Suatu malam, dia membawaku keluar untuk makan malam di restoran tempat kami pertama kali berkencan. Aku hampir menolak, tapi akhirnya aku setuju. Alina, aku tahu aku tidak pantas meminta ini, tapi aku ingin kita mulai dari awal. Aku ingin memperbaiki semua yang sudah aku hancurkan, katanya sambil menggenggam tanganku. Aku tidak langsung menjawab. Hati kecilku ingin memaafkannya, tapi bayangan pengkhianatannya terus menghantuiku. Aku akan mencoba, Reza. Tapi aku tidak bisa menjanjikan apa-apa. Kamu harus membuktikan sendiri kalau kamu benar-benar berubah, kataku akhirnya. Dia mengangguk. Aku akan melakukannya, Alina. Demi kamu, demi Dimas, dan demi keluarga kita. Sementara itu, kabar tentang Nisa mulai menyebar. Lingkaran sosialnya perlahan-lahan menjauh darinya. Salah satu istri pria yang menjadi korbannya bahkan mengancam akan melaporkannya ke polisi. Aku mendengar kabar bahwa Nisa mulai kehilangan pekerjaannya karena reputasi buruk yang menyebar. Dia bahkan mencoba menghubungi beberapa orang untuk meminta bantuan, tapi tidak ada yang mau membantunya. Aku tidak merasa senang dengan penderitaannya. Aku hanya merasa lega karena akhirnya dia tidak lagi bisa menghancurkan hidup orang lain. Namun, Nisa tidak menyerah begitu saja. Dia mencoba menghubungi Winda dan mengancam akan melaporkan kami karena menyebarkan fitnah. Winda hanya tertawa mendengar ancaman itu. Silakan lapor, Nisa. Aku punya bukti lebih dari cukup untuk melawanmu di pengadilan, jawab Winda dengan tegas. Setelah itu, Nisa benar-benar menghilang. Tidak ada lagi jejaknya, tidak ada lagi pesan atau ancaman. Dia seperti ditelan bumi. Aku akhirnya bisa bernapas lega. Namun, aku tahu ini bukan akhir dari segalanya. Hidupku bersama Reza masih memerlukan banyak perbaikan. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa memiliki harapan. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang aneh. Kehidupan kami kembali normal di permukaan. Tetapi aku tahu di dalam hati, aku masih menyimpan luka. Reza berusaha keras menunjukkan perubahan. Tetapi setiap kali aku memandang wajahnya, bayangan pengkhianatannya kembali menghantamku. Aku mencoba melupakan, tetapi rasanya seperti menelan duri yang terus menusuk tenggorokanku. Namun, kehidupan yang terlihat damai itu terguncang lagi. Suatu malam, saat aku sedang memasak makan malam, telepon rumah berdering. Aku mengangkatnya dengan biasa saja, tetapi suara di seberang membuat darahku membeku. Alina, aku sudah kehilangan segalanya. Sekarang, kamu akan tahu rasanya. Itu suara Nisa. Seketika, aku merasa sesak. Tanganku gemetar saat mematikan telepon. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa itu hanyalah ancaman kosong. Tetapi aku tahu dia serius. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi kekhawatiran. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan mencoba menghancurkan keluargaku lagi? Keesokan paginya, aku mendapat kabar yang mengejutkan. Salah seorang temanku mengirim pesan, mengatakan bahwa fotoku dan Reza sedang makan malam romantis tersebar di media sosial dengan caption yang mengejutkan. Suami yang pernah hilaf dan istri yang pura-pura kuat. Apakah ini keluarga ideal? Aku hampir menjatuhkan ponselku. Foto itu jelas diambil saat Reza membawaku makan malam beberapa waktu lalu. Tapi siapa yang mengambilnya? Dan kenapa ada kalimat seperti itu? Aku langsung tahu siapa yang ada di balik ini. Nisa. Dia mencoba merusak citra kami.
Dia tahu aku berusaha memperbaiki hubungan dengan Reza, dan dia ingin memastikan usahaku gagal. Reza membaca kabar itu tak lama setelah aku. Wajahnya memerah, marah bercampur malu. Aku akan menghubungi pengacara. Ini sudah keterlaluan, katanya dengan suara tegas. Tidak usah, kataku dingin. Aku yang akan menghadapinya. Ini urusanku. Aku merasa cukup sudah bermain aman. Nisa sudah melewati batas. Kali ini, aku tidak akan hanya menunggu dia menyerang. Aku akan membalasnya dengan cara yang tidak dia sangka-sangka. Aku mencari tahu di mana Nisa tinggal sekarang. Dengan bantuan detektif yang pernah kubayar, aku menemukan apartemennya yang kecil dan tampak lusuh. Dia sudah kehilangan pekerjaannya dan hidup dari tabungan yang semakin menipis. Aku pergi ke apartemennya tanpa memberitahu siapapun, bahkan Reza. Aku tidak ingin ada yang terlibat dalam ini. Ketika dia membuka pintu dan melihatku berdiri di sana, dia terlihat terkejut. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya tajam. "Aku datang untuk menyelesaikan ini sekali untuk selamanya," kataku sambil melangkah masuk tanpa menunggu izin. "Aku tidak punya waktu untukmu, Alina. Hidupku sudah cukup berantakan tanpa kamu ikut campur." Aku tertawa kecil, meski tanpa rasa humor. "Berantakan? Kamu membuat hidupmu sendiri seperti ini, Nisa. Kamu pikir aku akan diam saja setelah apa yang kamu lakukan?" Dia menatapku dengan mata yang penuh kebencian. "Kamu tidak tahu apa yang aku alami. Kamu punya segalanya, Alina. Suami, anak, keluarga. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya hidup sendiri. Jangan mencoba mencari simpati dariku," balasku tajam. "Kamu tidak sendiri karena aku merebut apa yang menjadi milikmu. Kamu sendiri karena kamu memilih untuk menghancurkan hidup orang lain." Dia terdiam, tapi aku tidak berhenti. "Kamu mengira dengan menghancurkan reputasiku, dengan menyebarkan kebohongan, kamu bisa membuat dirimu merasa lebih baik? Kamu salah, Nisa. Semua ini hanya membuatmu terlihat lebih menyedihkan." Air mata mulai mengalir di pipinya, tetapi aku tidak merasa iba. Aku sudah terlalu lelah untuk merasa kasihan. "Aku akan memberimu pilihan," lanjutku. "Tinggalkan kota ini, pergi ke tempat di mana tidak ada yang mengenalmu, dan mulailah hidup baru. Jika kamu tetap di sini, aku pastikan kamu tidak akan pernah merasa tenang." Nisa menatapku lama sebelum akhirnya mengangguk perlahan. "Baiklah, aku akan pergi," katanya dengan suara pelan. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar akan menepati janjinya. Tetapi untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit lega. Setelah pertemuan itu, aku tidak mendengar kabar apapun tentang Nisa. Dia menghilang seperti bayangan yang tertiup angin. Hidupku kembali tenang, tetapi hubungan dengan Reza masih membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Aku menyadari bahwa tidak ada jalan pintas untuk menyembuhkan luka. Aku harus belajar menerima masa lalu dan memperbaiki masa depan. Satu langkah kecil pada satu waktu. Di tengah semua kekacauan ini, aku menemukan kekuatan yang selama ini tidak pernah aku sadari ada di dalam diriku. Aku adalah seorang wanita yang terluka, tetapi aku tidak akan pernah menyerah untuk melindungi keluargaku. Beberapa minggu berlalu sejak Nisa menghilang dari kehidupanku. Tidak ada ancaman, tidak ada kabar, tidak ada skandal baru. Kota ini terasa lebih tenang tanpanya, dan aku mulai merasa hidupku perlahan-lahan kembali ke jalurnya. Namun, luka di dalam hatiku tidak kunjung sembuh sepenuhnya. Hubunganku dengan Reza tetap menjadi pekerjaan berat. Kami berbicara lebih sering, berbagi cerita yang sebelumnya terkubur dalam kesibukan. Tapi aku tahu, bayangan masa lalu masih menjadi jurang di antara kami. Suatu malam,
Saat Reza sedang bermain dengan Dimas di ruang tamu, aku duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat, memikirkan masa depan kami. Apakah aku benar-benar bisa memaafkannya? Apakah aku bisa membangun kembali kepercayaan yang hancur? Ketika aku sedang tenggelam dalam pikiran, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Jantungku berdebar, khawatir itu Nisa lagi. Aku mengangkat telepon dengan hati-hati. Alina, suara di seberang terdengar berat dan tertekan. Ini aku, Nisa. Tanganku gemetar. Apa lagi yang kamu mau? Tanyaku dengan suara dingin. Aku butuh bantuanmu. Aku tertawa kecil, penuh ketidakpercayaan. Bantuan? Setelah semua yang kamu lakukan? Alina, dengarkan aku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku benar-benar terpuruk. Aku hanya ingin berbicara. Tolong. Aku diam sejenak, mempertimbangkan kata-katanya. Sebagian diriku ingin langsung memutus telepon, tetapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku ragu. Baiklah, kataku akhirnya. Di mana aku bisa menemui kamu? Kami bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Saat aku melihatnya, aku hampir tidak mengenali Nisa. Dia terlihat jauh lebih kurus, wajahnya kusut, dan matanya menunjukkan kelelahan yang mendalam. Aku tidak tahu kenapa aku memutuskan untuk datang, kataku saat duduk di hadapannya. Tapi ini kesempatan terakhirmu untuk mengatakan apa yang ingin kamu katakan. Nisa mengangguk pelan. Dia mengaduk kopinya tanpa benar-benar meminumnya. Aku tahu aku tidak pantas meminta apa-apa darimu, Alina. Tapi aku hanya ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku kehilangan segalanya. Pekerjaanku, teman-temanku, semua orang menjauhiku. Aku bahkan tidak bisa keluar rumah tanpa merasa diawasi. Itu akibat dari perbuatanmu sendiri, Nisa, jawabku dingin. Aku tahu, katanya dengan suara hampir berbisik. Aku tahu aku pantas mendapatkannya. Tapi, aku tidak tahu harus kemana lagi. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Aku menatapnya, mencoba mencari kebohongan di balik kata-katanya, tetapi yang kulihat hanyalah kehancuran. Kenapa kamu meneleponku? Tanyaku akhirnya. Karena kamu satu-satunya orang yang pernah benar-benar peduli padaku, jawabnya. Meski aku tahu, aku menghancurkan itu juga. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ada bagian dari diriku yang ingin meninggalkannya di situ, membiarkannya menghadapi kehancurannya sendiri. Tetapi ada bagian lain yang tidak bisa sepenuhnya melupakan bahwa dia pernah menjadi sahabatku. Apa yang kamu inginkan dariku? Tanyaku. Dia menghela napas panjang. Aku tidak tahu. Mungkin hanya kesempatan untuk memulai lagi. Aku ingin meninggalkan kota ini, seperti yang kamu katakan. Tapi aku butuh waktu. Aku menatapnya lama, mencoba membaca niatnya. Akhirnya, aku mengangguk pelan. Baiklah. Aku akan membantumu satu kali ini saja. Setelah itu, aku tidak ingin melihat atau mendengar kabar darimu lagi. Air mata mengalir di pipinya. Terima kasih, Alina. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setelah pertemuan itu, aku membantu Nisa dengan caranya sendiri. Aku mengatur penginapan sementara untuknya di kota lain, dan memberikan sedikit uang untuk membantunya memulai kembali. Aku tahu risikonya besar, tetapi aku juga tahu aku tidak ingin menyimpan kebencian ini selamanya. Beberapa hari kemudian, dia mengirim pesan terakhir. Terima kasih, Alina. Aku akan pergi sekarang. Aku tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Aku harap kamu bisa bahagia. Aku membaca pesan itu dengan campuran perasaan. Mungkin ini akhirnya akhir dari babak kelam dalam hidupku.
Hubunganku dengan Reza perlahan-lahan membaik. Kami mulai menghadiri terapi pasangan untuk memperbaiki komunikasi dan belajar memahami satu sama lain lagi. Aku tidak tahu apakah kami akan benar-benar kembali seperti dulu. Tetapi aku tahu kami berdua mencoba yang terbaik. Luka yang ditinggalkan Nisa akan selalu menjadi bagian dari hidupku. Tapi aku belajar bahwa tidak semua luka harus membuat kita jatuh. Beberapa di antaranya ada untuk mengajarkan kita menjadi lebih kuat. Dan aku memilih untuk berdiri, untuk diriku sendiri, untuk keluargaku, dan untuk masa depan yang lebih baik. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuanku terakhir dengan Nisa. Kehidupan berjalan dengan ritme yang lebih stabil, dan aku mulai merasa sedikit lega. Namun, seperti badai yang mereda untuk sementara, konflik baru muncul tanpa peringatan. Semuanya dimulai saat Reza pulang kerja dengan wajah yang terlihat tegang. Dia langsung masuk ke kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sesuatu yang jarang dia lakukan. Aku mencoba bertanya, tetapi dia hanya menjawab singkat, "Aku lelah, Alina. Besok saja." Namun, firasatku mengatakan ada sesuatu yang salah. Keesokan harinya, saat Reza sedang mandi, ponselnya berdering di meja. Aku tidak pernah punya kebiasaan membuka ponselnya tanpa izin. Tetapi kali ini, sesuatu memaksaku untuk melakukannya. Ada pesan dari nomor tak dikenal. Pesannya pendek, tetapi cukup untuk membuatku kehilangan kendali. "Aku tahu kamu masih mencintaiku, Reza. Jangan lupakan janji kita." Darahku mendidih. Aku merasa seluruh usahaku untuk membangun kembali kepercayaan ini sia-sia. Dengan tangan gemetar, aku menyimpan pesan itu sebagai tangkapan layar. Ketika Reza keluar dari kamar mandi, aku langsung menghadangnya. "Siapa ini?" tanyaku sambil menunjukkan ponselnya. Dia terlihat terkejut, lalu wajahnya berubah pucat. "Alina, aku bisa jelaskan," katanya gugup. "Jelaskan apa? Bahwa kamu masih berhubungan dengan wanita lain? Bahwa semua perubahanmu hanya pura-pura? Ini tidak seperti yang kamu pikirkan," katanya dengan nada memohon. Aku tidak tahu kenapa dia mengirim pesan itu. "Dia siapa, Reza? Jangan coba berbohong lagi," desakku. Dia terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Itu Nisa." Perasaanku runtuh dalam sekejap. Nisa, wanita yang sudah berjanji untuk pergi dari hidup kami. Wanita yang sudah kubantu meski dia menghancurkan hidupku. "Aku tidak menghubunginya, Alina," kata Reza dengan panik. "Dia yang terus mencoba menghubungiku. Aku bahkan tidak membalas pesannya." "Kalau begitu kenapa kamu tidak memberitahuku?" tanyaku, mencoba menahan air mata. "Aku tidak ingin kamu khawatir. Aku pikir dia akan menyerah jika aku mengabaikannya," jawabnya. Aku merasa marah, kecewa, dan dikhianati sekaligus. Tapi di tengah semua itu, aku tahu satu hal, Nisa belum selesai dengan kami. Hari itu, aku membuat keputusan. Aku tidak akan membiarkan Nisa mengendalikan hidupku lagi. Aku mulai mencari tahu tentang keberadaannya, mencoba memahami apa yang sebenarnya dia rencanakan. Dengan bantuan detektif yang pernah kubayar sebelumnya, aku menemukan sesuatu yang mengejutkan. Nisa ternyata tidak benar-benar meninggalkan kota ini. Dia tinggal di sebuah apartemen kecil, tetapi sering terlihat mendekati pria-pria kaya di sekitar lingkungan elit. Namun, yang lebih mengejutkan, dia juga sering terlihat bersama seseorang yang tidak asing bagiku, Krishna, seorang rekan kerja Reza. Aku mengingat beberapa kali Reza menyebut Krishna dalam percakapan kami. Krishna adalah rekan kerja yang cukup dekat dengannya, seseorang yang sering membantu Reza dalam proyek-proyek kantor.
Aku mulai curiga bahwa hubungan antara Krishna dan Nisa bukanlah kebetulan. Aku menyusun rencana. Jika Nisa ingin bermain kotor, aku harus lebih cerdas. Beberapa hari kemudian, aku mengatur pertemuan dengan Krishna, berpura-pura tertarik untuk mendiskusikan sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan Reza. Dia tampak terkejut ketika aku tiba-tiba mengajaknya makan siang, tetapi dia setuju. Saat kami duduk di sebuah restoran, aku membuka pembicaraan dengan hati-hati. Krishna, aku dengar kamu cukup dekat dengan Nisa. Wajahnya langsung berubah. Nisa? Maksudmu siapa? Jangan berpura-pura, kataku tajam. Aku tahu kamu sering bertemu dengannya. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Krishna terlihat gugup, tetapi akhirnya dia mengaku. Dia mendekatiku beberapa bulan lalu. Dia bilang dia butuh bantuan. Aku tidak tahu dia ada hubungan dengan Reza. Aku hanya apa? Tanyaku, menahan amarah. Dia bilang dia punya sesuatu yang bisa menghancurkan karir Reza jika aku tidak membantunya. Aku tidak ingin terlibat, tapi dia mengancam akan melibatkan namaku juga. Aku menatapnya dengan mata tajam. Kamu sadar apa yang dia lakukan adalah kejahatan, dan kamu membantunya? Aku tidak punya pilihan, Alina. Aku takut. Aku pulang dengan kepala penuh rencana. Nisa tidak hanya mencoba menghancurkan keluargaku, tetapi juga menggunakan orang lain untuk melakukannya. Kali ini, aku tidak akan bermain aman. Aku memutuskan untuk menghubungi Winda, yang selalu menjadi sekutuku dalam menghadapi Nisa. Bersama-sama, kami menyusun strategi untuk mengungkap semua manipulasi Nisa. Kami mulai dengan mengumpulkan bukti. Winda berhasil mendapatkan rekaman suara dari salah satu pria yang pernah menjadi korban Nisa, di mana dia mengaku bahwa Nisa memerasnya. Aku juga meminta Krishna untuk memberikan semua pesan atau dokumen yang menunjukkan hubungan antara Nisa dan upaya menghancurkan Reza. Dalam waktu 2 minggu, kami memiliki cukup bukti untuk membawa ini ke tingkat berikutnya. Aku tidak hanya ingin menghentikan Nisa. Aku ingin memastikan dia tidak bisa lagi menyakiti siapapun. Ketika semua sudah siap, aku menghadapkan Reza dengan bukti-bukti yang kami kumpulkan. Ini pilihanmu, kataku dingin. Kamu membantuku mengakhiri ini, atau aku akan melakukannya sendiri. Reza menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Aku akan mendukungmu, Alina. Aku tidak akan membiarkan dia menghancurkan kita lagi. Dan itulah awal dari serangan balasan yang sebenarnya. Reza dan aku memulai langkah awal dengan mengonfrontasi Krishna lebih dalam. Dengan bukti rekaman dan pesan-pesan yang sudah kami kumpulkan, Krishna tidak punya pilihan selain bekerja sama sepenuhnya. Dia memberikan informasi detail tentang pertemuan-pertemuannya dengan Nisa, termasuk beberapa dokumen yang menunjukkan upaya Nisa menggunakan nama Reza untuk mendapatkan keuntungan dari beberapa kontrak pekerjaan. Nisa menggunakan kamu sebagai alat untuk menghancurkan Reza, kataku kepada Krishna dengan nada dingin. Jika kamu tidak ikut mengungkap ini, dia tidak hanya akan menghancurkan suamiku, tapi juga menyeretmu bersamanya. Krishna akhirnya sepakat untuk menjadi saksi jika masalah ini harus dibawa ke ranah hukum. Namun, aku tahu bahwa hanya menggunakan jalur legal tidak akan cukup. Nisa terlalu licik untuk hanya dijerat dengan satu cara. Malam itu, aku berbicara panjang dengan Winda. Kami membahas langkah berikutnya, dan dia memberikan ide yang cukup berani. Kalau Nisa suka bermain kotor, kita harus membuatnya merasa perang ini tidak seimbang, katanya. Kita buat dia sadar bahwa dia tidak bisa terus lolos dengan semua ini. Aku ragu sejenak. Apa yang kamu maksud? Winda tersenyum tipis. Kita balas dia dengan permainan yang dia ciptakan.
Tapi kali ini, kita akan memastikan dia tidak punya celah untuk menyerang balik. Langkah pertama adalah memastikan Nisa terpojok. Winda, yang memiliki koneksi dengan beberapa media lokal, menyusun sebuah artikel tentang manipulasi dan skandal yang melibatkan seorang wanita pengganggu rumah tangga yang mencoba merusak reputasi seorang pria sukses. Artikel itu tidak menyebut nama Nisa secara langsung, tetapi detailnya cukup jelas bagi siapapun yang mengenalnya. Dalam beberapa hari, artikel itu menjadi viral di media sosial. Orang-orang mulai berspekulasi, dan beberapa orang yang mengenal Nisa langsung mengaitkan cerita itu dengannya. Aku tahu ini langkah berisiko, tetapi aku juga tahu bahwa Nisa tidak akan bisa mengabaikan tekanan publik. Beberapa hari kemudian, aku mendapat pesan dari Nisa. "Kamu pikir ini akan membuatku menyerah? Kamu salah besar, Alina." Aku tersenyum sinis membaca pesan itu. Dia marah, dan itu berarti dia mulai merasa terdesak. Namun, aku tidak berhenti di situ. Dengan bantuan Winda, aku mengatur pertemuan antara Krishna dan Nisa, di mana kami diam-diam merekam percakapan mereka. Dalam percakapan itu, Nisa dengan terang-terangan mengakui rencananya untuk menghancurkan reputasi Reza dan bagaimana dia memanipulasi Krishna untuk membantunya. Ketika rekaman itu ada di tanganku, aku merasa seperti memegang kunci untuk menghentikan semua ini. Aku tidak langsung memberikannya kepada pihak berwenang. Sebaliknya, aku mengirimkan salinan rekaman itu langsung ke Nisa dengan pesan singkat. "Aku sudah cukup bersabar. Pilihannya ada di tanganmu. Pergi, atau hadapi akibatnya." Keesokan harinya, aku menerima telepon dari Nisa. Suaranya terdengar lelah dan putus asa. "Alina, kamu menang. Aku akan pergi," katanya. "Tapi kumohon, jangan sebarkan rekaman itu. Aku tidak akan bisa bertahan jika semua orang tahu." Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak ingin menghancurkanmu, Nisa. Tapi aku juga tidak akan membiarkanmu menghancurkan hidupku lagi. Pergilah, dan jangan pernah kembali. Dia terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Baiklah." Beberapa minggu setelah itu, hidupku mulai benar-benar kembali tenang. Nisa benar-benar pergi kali ini, meninggalkan kota tanpa jejak. Aku tidak tahu kemana dia pergi, dan sejujurnya, aku tidak peduli. Reza dan aku terus bekerja keras untuk memperbaiki hubungan kami. Meski sulit, kami mulai menemukan cara untuk kembali percaya satu sama lain. Aku tahu luka ini tidak akan sepenuhnya sembuh, tetapi aku juga tahu bahwa kami lebih kuat dari sebelumnya. Namun, di tengah ketenangan itu, ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Sebuah rasa bahwa mungkin ini belum benar-benar berakhir. Apakah Nisa benar-benar menyerah? Atau apakah dia hanya menunggu waktu untuk menyerang lagi? Aku memutuskan untuk tetap waspada. Karena satu hal yang aku pelajari dari semua ini adalah, hidup tidak pernah benar-benar bebas dari konflik. Tapi aku juga tahu, aku lebih kuat dari apapun yang mencoba menghancurkanku. Beberapa bulan berlalu sejak Nisa pergi tanpa jejak. Hidup terasa lebih stabil, meski ada rasa khawatir yang masih mengendap di dalam hatiku. Aku dan Reza berusaha keras untuk membangun kembali kepercayaan yang hancur. Tapi aku tahu ada bayangan masa lalu yang tak mudah dihapus. Reza semakin berhati-hati dengan tindakannya, mencoba menebus semua kesalahan yang telah dia buat. Aku, meski lelah dengan semua peristiwa yang terjadi, mulai merasa sedikit tenang. Namun, rasa tenang itu mulai terganggu saat aku mendapat pesan dari nomor yang tidak dikenal. Hanya satu kalimat yang tertulis di sana. "Kamu pikir sudah menang, Alina? Ini baru permulaan." Hatiku berdebar cepat.
Itu adalah ancaman yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin itu hanya orang iseng atau seseorang yang ingin mengguncang kedamaian yang mulai aku rasakan. Tetapi firasatku berkata lain. Beberapa hari kemudian, aku kembali terkejut ketika melihat wajah familiar di luar rumahku. Krishna. Dia tampak terkejut ketika melihatku berdiri di depan pintu dengan wajah penuh tanya. Ada apa, Krishna? Tanyaku curiga. Aku datang untuk memperingatkanmu, katanya, suaranya cemas. Nisa, dia kembali. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-katanya. Apa maksudmu? Nisa tidak pergi, Alina. Dia hanya bersembunyi. Dan kali ini, dia tidak sendiri. Krishna terlihat ketakutan. Dia bekerja sama dengan seseorang yang berbahaya. Aku terkejut, tetapi mencoba tetap tenang. Siapa yang dia ajak bekerja sama? Krishna menggigit bibir bawahnya, terlihat ragu. Aku tidak tahu pasti, tapi orang itu, dia pernah terlibat dalam beberapa kasus kriminal besar. Aku mendengar Nisa berbicara tentang bagaimana dia berencana untuk menghancurkan hidupmu. Tidak hanya dengan Reza, tetapi juga dengan semua yang kamu miliki. Aku merasa darahku membeku. Nisa sudah berani melangkah lebih jauh lagi, melibatkan orang-orang berbahaya. Ini bukan hanya tentang rumah tanggaku lagi. Ini tentang hidupku. Dia bisa melakukan apa saja, Alina. Jangan anggap remeh, tambah Krishna, dengan mata yang penuh rasa takut. Aku hanya ingin memberitahumu, sebelum semuanya terlambat. Aku menyuruh Krishna untuk pergi dan segera mencari Reza. Semua kekhawatiranku muncul kembali, seperti badai yang tak bisa dihentikan. Reza sedang bekerja, tapi aku tahu dia harus tahu tentang ini. Aku meneleponnya, dan suara gugup di ujung sana membuatku semakin khawatir. Alina, apa yang sedang terjadi? Tanya Reza. Aku sudah mendengar kabar tentang Nisa. Kenapa dia bisa kembali? Aku tidak tahu, Reza. Tapi dia tidak sendirian kali ini. Jawabku dengan suara tercekik. Dia bekerja dengan seseorang yang lebih berbahaya. Aku khawatir dia akan membuat semuanya lebih buruk lagi. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Reza. Aku tidak tahu. Aku ingin kita mencari tahu siapa yang dia ajak bekerja sama. Kita harus segera menemukan cara untuk melindungi diri kita. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan ketegangan yang meningkat. Kami melakukan segala upaya untuk mengetahui siapa yang sebenarnya ada di balik semua ini. Aku bahkan menghubungi Winda untuk meminta bantuan. Winda, yang selalu menjadi sekutuku dalam segala hal, dengan cepat menyusun rencana untuk memantau gerak-gerik Nisa dan mencari tahu siapa yang bisa menjadi sekutunya. Namun, meski kami semua berusaha, Nisa berhasil tetap menghindar. Segala usaha untuk mengungkap siapa yang ada di baliknya berujung kebuntuan. Tidak ada petunjuk yang cukup jelas. Tapi, dalam keputusasaan, Reza menerima pesan yang sangat mengejutkan. Jika kamu ingin melindungi Alina dan keluargamu, datang ke tempat ini sendirian. Jangan melibatkan polisi. Pesan itu datang tanpa nama pengirim, tapi jelas. Reza tahu bahwa ini adalah ancaman serius. Tempat yang disebutkan dalam pesan itu adalah sebuah gudang tua yang terletak di pinggiran kota. Aku merasa ketakutan yang luar biasa. Jangan pergi, Reza. Ini pasti jebakan. Reza menatapku dengan wajah penuh keyakinan. Aku harus pergi, Alina. Ini satu-satunya cara untuk menyelesaikan semuanya. Reza? Aku menggenggam tangannya erat. Aku tidak ingin kehilanganmu. Jangan lakukan ini. Reza menatap mataku dalam-dalam. Aku harus melindungimu. Dan aku akan melakukannya dengan cara apapun.
Reza pergi malam itu. Aku tidak bisa tidur. Kecemasan menguasai seluruh tubuhku. Winda datang menemaniku, tetapi tidak ada yang bisa kami lakukan selain menunggu kabar. Setelah beberapa jam yang terasa seperti seumur hidup, teleponku berdering. Aku melompat dan langsung mengangkatnya. "Alina?" Suara Reza terdengar di ujung telepon, terengah-engah. Aku tidak bisa kembali." Hatiku berdebar cepat, dan aku merasa seolah dunia ini runtuh di bawah kakiku. "Reza, apa yang terjadi? Apa yang kamu katakan?" "Ada sesuatu yang salah, Alina. Nisa, dia tidak hanya ingin menghancurkan kita. Dia mencoba membuat aku terjebak dalam sesuatu yang lebih besar. Aku butuh bantuan." Aku tidak bisa mendengar lebih lanjut. Aku langsung berlari keluar dari rumah dengan Winda yang mengikuti di belakang. Kami menuju ke gudang yang disebutkan dalam pesan. Ketika kami tiba di sana, aku merasa jantungku hampir berhenti. Gudang itu terlihat kosong, tetapi ada sesuatu yang mengancam di dalamnya. Di dalam, aku melihat Reza terbaring di lantai, terluka, dengan seseorang yang aku kenal berdiri di atasnya. Krishna tersenyum dingin saat kami masuk. "Kamu pikir kamu bisa melawan Nisa?" katanya dengan suara penuh kebencian. "Dia sudah terlalu kuat. Dan sekarang, semuanya berakhir." Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang akan Alina lakukan untuk menyelamatkan Reza dan dirinya? Dapatkah mereka melawan Krishna dan Nisa? Atau apakah mereka akhirnya terperangkap dalam perang yang lebih besar dari yang mereka duga? Winda berdiri di belakangku, wajahnya tegang, siap menghadapi apapun yang terjadi. Krishna berdiri dengan tatapan penuh kebencian di hadapanku, dan aku bisa melihat bahwa dia tidak sendirian. Ada dua orang pria besar yang berdiri di belakangnya. Sepertinya mereka adalah pengawal atau orang suruhan yang dia pekerjakan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Aku menggenggam tangan Winda lebih erat, berusaha menenangkan diri. "Apa yang kamu inginkan, Krishna?" tanyaku. Suaraku bergetar, tapi aku berusaha agar tidak menunjukkan kelemahanku. Krishna tertawa kecil. "Apa yang aku inginkan? Aku ingin melihat kamu dan suamimu hancur, Alina. Ini semua tentang kekuasaan dan uang. Kamu pikir Nisa hanya bermain-main denganmu? Dia sudah punya rencana jauh lebih besar. Dan kalian berdua, kalian hanya bagian kecil dari itu." Aku merasa seperti diserang oleh gelombang ketakutan yang tak terhindarkan. "Apa maksudmu? Apa yang Nisa rencanakan?" Krishna mengangkat bahu dengan sinis. "Itu bukan urusanmu lagi. Semua sudah terlambat. Kami sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang." Aku melirik Reza yang terbaring lemah di lantai. Matanya penuh ketakutan. "Ini bukan hanya tentang kami berdua. Krishna dan Nisa telah merencanakan sesuatu yang lebih besar, dan kami hanya menjadi pion dalam permainan mereka." Winda, yang selalu bisa berpikir cepat dalam situasi apapun, memecah keheningan. "Krishna, kamu salah. Kamu pikir kamu bisa mengendalikan kami dengan ancaman dan kekerasan? Kamu pikir kami akan menyerah begitu saja?" Krishna memandang Winda dengan pandangan tajam. "Kamu terlalu naif, Winda. Kalau kamu berpikir ada jalan keluar, kamu salah. Aku punya kendali atas semua ini." Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. "Kalau kamu merasa menang sekarang, Krishna, tunggu sampai kamu tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Di luar sana, aku tahu bahwa waktu kami semakin terbatas. Namun, sesuatu dalam diriku mulai menyala, sebuah kekuatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Reza dan aku tidak akan menyerah begitu saja. Kami telah melewati begitu banyak cobaan bersama,
Dan aku tidak akan membiarkan Nisa dan Krishna menghancurkan semuanya. Aku mulai berpikir, mencari cara untuk melawan mereka, mencari celah dalam permainan mereka yang tampaknya tak terhentikan. Tanpa berpikir panjang, aku mengalihkan pandanganku ke Winda dan memberi isyarat kepadanya dengan gerakan mata. Winda mengerti. Dia segera mengeluarkan ponselnya, dan tanpa ada yang menyadari, ia dengan cepat mengirimkan pesan kepada pihak berwenang. Saatnya kita lihat siapa yang sebenarnya mengendalikan permainan ini, bisikku dalam hati, meski ada perasaan gelisah yang melingkupi diriku. Krishna sepertinya tidak menyadari bahwa kami memiliki sedikit peluang untuk melawan. Kamu tahu, Alina, apa yang terjadi kalau kamu terus melawan? Ini bukan hanya tentang dirimu atau suamimu. Ini tentang kekuasaan yang kami miliki. Nisa sudah memastikan semuanya, dan kamu tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Jangan terlalu yakin, jawabku tegas. Kami bukan orang yang mudah menyerah. Winda berdiri lebih dekat kepadaku, menunjukkan ketegasan di matanya. Kami akan melawan sampai akhir. Krishna mendecak kesal. Kalian pikir kalian bisa menang? Kalian sudah kalah sejak awal. Namun, saat itulah suara sirene mulai terdengar, mendekat dengan cepat. Pihak berwenang akhirnya datang. Krishna terkejut dan terlihat panik, sementara kedua pria yang bersamanya bergerak lebih dekat untuk melindungi Krishna. Kau pikir mereka akan menyelamatkanmu? Krishna bertanya dengan nada sarkastik. Kalian semua hanya bagian dari permainan ini. Tetapi, aku bisa melihat bahwa ketegangan di wajahnya menunjukkan bahwa ia mulai menyadari bahwa hal ini tidak berjalan seperti yang direncanakannya. Pihak berwenang akhirnya tiba di gudang, dan tak lama kemudian, beberapa petugas polisi masuk dengan senjata terhunus, siap untuk mengamankan situasi. Jangan bergerak, salah satu polisi berteriak, mengarahkan senjatanya ke Krishna dan orang-orang yang bersamanya. Kami sudah mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi di sini. Kamu semua ditangkap. Krishna mencoba mengalihkan perhatian petugas, namun itu sudah terlambat. Polisi langsung menyerbu, dan dalam hitungan detik, dia dan kedua pria besar itu ditangkap dan dibawa keluar dari gudang. Reza, yang masih terbaring di lantai, akhirnya dibantu bangkit oleh Winda. Aku bergegas mendekati Reza, membantunya berdiri meskipun tubuhnya lemas. Kita keluar dari sini, Reza, bisikku, berusaha menenangkan dirinya. Saat kami keluar dari gudang, aku merasa lega. Namun ada perasaan tak terhapuskan yang terus menghantui pikiranku. Meski Krishna dan para pengikutnya telah ditangkap, aku tahu bahwa Nisa mungkin masih ada di luar sana, menunggu kesempatan untuk menyerang lagi. Aku tidak bisa menurunkan kewaspadaan. Kami baru saja memenangkan satu pertarungan, tetapi perang ini belum berakhir. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Alina? Tanya Reza dengan suara pelan, penuh keletihan. Aku menatapnya dalam-dalam, berusaha menemukan jawaban dalam diri sendiri. Kita harus tetap waspada, Reza. Nisa belum selesai. Aku merasa dia masih punya sesuatu yang lebih besar untuk kita. Bagaimana Alina dan Reza akan menghadapi ancaman baru ini? Akankah mereka bisa menemukan cara untuk melawan Nisa yang licik dan siap menghancurkan hidup mereka? Ataukah mereka akan terperangkap dalam permainan berbahaya yang lebih besar lagi? Setelah kejadian di gudang, aku dan Reza merasa seolah-olah kami telah berhasil melepaskan diri dari cengkeraman Krishna dan para pengikutnya. Tapi meskipun mereka telah ditangkap, ada sesuatu yang tetap mengganggu pikiranku. Rasa takut yang tak terdefinisikan. Aku tahu bahwa Nisa, meskipun tidak terlihat, masih mengawasi kami dari jauh. Dia terlalu licik untuk hanya menyerah begitu saja.
Beberapa hari setelah kejadian itu, kami kembali ke rumah dengan hati yang masih cemas. Reza terlihat lebih tenang, tetapi aku tahu dia masih merasa dihantui oleh kenyataan bahwa dia pernah begitu dekat dengan Nisa. Sementara itu, aku mencoba untuk menjaga kedamaian di dalam diri, berusaha fokus pada langkah selanjutnya. Namun, perasaan bahwa ancaman Nisa belum sepenuhnya berlalu terus menghantui. Satu malam, saat kami sedang duduk di ruang tamu, tiba-tiba teleponku berdering. Nomor yang tertera di layar adalah nomor yang sudah tak asing lagi. Nomor pribadi Reza. Aku langsung mengangkatnya, berharap bisa mendengar suara Reza di ujung sana. Tapi suara yang datang justru suara asing, penuh dengusan. "Alina," suara itu terdengar serak dan menakutkan. "Kamu pikir kamu sudah aman? Kamu belum melihat apa yang akan datang." Jantungku berdegup kencang. "Siapa ini?" tanyaku dengan suara gemetar. "Ini Nisa," jawabnya dengan nada sinis. "Kamu pikir kamu menang, tapi ini baru permulaan. Reza ada dalam kendaliku sekarang. Aku merasa dunia ini berputar. Apa yang kamu lakukan padanya?" Aku berusaha tetap tenang meski ketakutan mulai menguasai diriku. "Nisa," suara itu terus bergema, "kamu harus memilih. Jika kamu ingin Reza selamat, kamu harus melakukan apa yang aku katakan. Kalau tidak, aku akan menghancurkannya." Telingaku berdenging. Apa yang harus aku lakukan? Suaraku terdengar putus asa. Datang ke tempat yang aku tentukan. Seorang diri. Jangan bawa siapa-siapa. Kalau tidak, aku akan menghancurkan semuanya yang kamu sayangi. Telepon itu terputus begitu saja. Aku menggigil, merasa tubuhku lemas. Nisa tidak hanya ingin balas dendam, tapi dia benar-benar bertekad menghancurkan kami. Aku menatap Reza, yang tampaknya masih tidak tahu apa yang baru saja terjadi. "Nisa," dia mengancam lagi, kataku dengan suara tercekat. "Dia bilang dia punya Reza." Reza terdiam sejenak, matanya mulai terbuka lebar. Apa maksudnya? Apa yang dia inginkan? Aku memegangi kedua tangannya. Dia bilang aku harus datang sendirian. Jika tidak, dia akan menghancurkan kita semua. Reza berjuang keras untuk tetap tenang, tetapi aku bisa melihat kecemasan di matanya. "Kamu tidak boleh pergi sendirian, Alina. Itu pasti jebakan." Aku mengangguk, setuju. Tetapi, entah kenapa, aku merasa bahwa kali ini, mungkin hanya aku yang bisa menyelamatkan Reza. Aku tidak bisa membiarkan Nisa terus mengancam hidup kami. Dengan keputusan bulat, aku memutuskan untuk pergi. Aku berjanji pada Reza bahwa aku akan kembali dengan aman, meski perasaan takut menghantui setiap langkahku. Aku tahu Nisa tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Sebelum berangkat, aku menyampaikan pesan terakhir pada Winda, mengingatkan agar dia tetap waspada. Aku meninggalkan rumah tanpa memberitahukan lebih banyak, takut jika hal ini bocor dan membahayakan Reza. Aku tiba di tempat yang ditentukan Nisa, sebuah gedung tua yang sepi dan penuh dengan bayangan kelam. Di dalam, lampu redup dan suasana terasa menegangkan. Aku berjalan pelan, setiap langkah terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari setiap sudut. Tiba-tiba, seseorang muncul dari balik kegelapan. "Nisa!" Dia tersenyum tipis, namun senyum itu penuh kebencian dan kemenangan. "Kamu datang juga, Alina," katanya. "Aku tahu kamu tidak akan pernah bisa melepaskan Reza begitu saja." "Apa yang kamu inginkan, Nisa?" tanyaku, berusaha menunjukkan keberanian meski hatiku teriris ketakutan. Nisa melangkah mendekat. "Aku ingin kamu mengerti, Alina, bahwa kamu tidak lebih dari sekadar mainan bagiku.
Kamu dan Reza adalah bagian dari permainan besar yang sedang aku mainkan. Aku berusaha menenangkan diri, meskipun rasa cemas makin menguasai tubuhku. Kamu tidak akan menang, Nisa. Namun, Nisa hanya tertawa. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Kamu sudah terlalu jauh terjerat dalam permainan ini. Sekarang, kamu hanya tinggal menunggu hasil akhirnya. Di balik kata-katanya, aku bisa merasakan ancaman yang nyata. Nisa tidak sekadar bermain dengan kami, dia bermain dengan hidup kami. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangku. Aku menoleh, dan tiba-tiba aku merasa terjebak. Dua orang pria besar berdiri di belakangku, siap menyerang. Aku tidak tahu harus berbuat apa, kecuali berharap agar ada jalan keluar. Namun, tepat pada saat itu, suara sirene terdengar lagi. Polisi! Nisa, yang terlihat terguncang, segera berbalik dan berlari ke arah pintu belakang. Aku berlari mengejarnya, meskipun aku tahu itu berbahaya. Polisi yang datang dengan cepat menutup pintu dan menyebar untuk mengepung gedung tersebut. Tapi Nisa, dia terlalu cepat. Sepertinya dia sudah memiliki rencana lain. Aku merasa hampir putus asa. Tetapi aku tahu satu hal. Perang ini belum selesai. Akankah Nisa berhasil melarikan diri lagi? Akankah Alina dan Reza bisa menghadapi ancaman besar ini dan mengakhiri permainan jahat yang dimainkan Nisa? Ataukah kali ini mereka benar-benar terperangkap dalam jaring yang lebih rumit dari sebelumnya? Ketegangan memuncak ketika aku melihat Nisa berlari menuju pintu belakang, seolah sudah mempersiapkan jalur pelarian. Setiap langkahku semakin berat, namun aku tidak bisa berhenti mengejar. Aku harus menanggulangi ancaman ini, apapun yang terjadi. Reza, yang aku tahu pasti sedang dalam bahaya, harus aku selamatkan. Dengan cepat, aku melangkah mengikuti Nisa. Namun sebelum aku bisa mencapai pintu belakang, beberapa polisi datang menghampiri, memblokir jalanku. "Tunggu, Alina!" teriak seorang petugas. "Itu terlalu berbahaya." Aku menatap petugas itu dengan tajam. "Saya harus menghentikannya," aku berteriak, suaraku penuh kebulatan tekad. "Dia mengancam hidup kami. Dia tidak akan berhenti sampai dia dapat apa yang dia inginkan." Polisi itu tampak ragu sejenak, tetapi aku bisa melihat di matanya ada keraguan. Mungkin karena dia tidak yakin dengan apa yang sedang aku hadapi. Namun, aku sudah memutuskan untuk mengambil langkah ini. "Tolong, beri saya waktu beberapa menit," kataku dengan tegas, merasa bahwa hanya aku yang bisa menghentikan Nisa kali ini. Petugas itu akhirnya mengangguk, memberi jalan. Aku berlari menuju pintu belakang, meskipun hatiku berdegup kencang. Aku tidak tahu apakah ini keputusan yang benar, tetapi aku tidak bisa membiarkan Nisa melarikan diri. Aku tidak bisa membiarkan semua yang sudah terjadi sia-sia begitu saja. Saat aku sampai di pintu belakang, aku melihat Nisa berdiri di sudut, berbicara dengan seseorang yang tampaknya sudah menunggunya. Dua pria besar itu, yang sebelumnya terlihat bersamanya, tampak jauh lebih waspada kali ini. Mereka berdiri di depan pintu keluar, siap menghadapi apapun yang datang. Namun, sebelum aku bisa mengambil langkah lebih jauh, salah satu pria itu menoleh, menyadari kehadiranku. "Dia datang!" teriaknya, berusaha memperingatkan Nisa. Nisa hanya tersenyum dingin. "Kamu terlalu terlambat, Alina," katanya dengan penuh sindiran. "Kamu tahu, aku selalu mendapatkan apa yang aku inginkan." Suasana semakin tegang. Aku merasa terpojok, namun aku tahu bahwa aku tidak bisa mundur. Aku mengumpulkan keberanian, menatap Nisa dengan penuh kebencian. "Aku tidak akan membiarkanmu mengancam hidupku atau hidup suamiku lagi,
Nisa. Dia mengangkat bahu, tampak tidak terganggu. Kamu sudah berada dalam permainan ini sejak lama, Alina. Sekarang, saatnya kamu merasakan konsekuensinya. Ketika kata-katanya baru saja terucap, pintu belakang yang terbuka sedikit lebih lebar, memberikan kesempatan bagiku untuk melangkah lebih dekat. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan keras dari luar gedung. Suara sirene semakin keras. Nisa tampak terkejut, sementara pria besar yang ada bersamanya segera berlari menuju pintu keluar. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun aku merasa momen ini bisa saja menjadi peluang. Reza! Aku teriak, mencoba untuk memfokuskan pikiran pada satu tujuan, selamatkan suamiku. Namun, sebelum aku sempat melangkah lebih jauh, seorang pria bertubuh besar mendekat dan mencoba menghalangi. Aku melangkah mundur dengan cepat, berusaha menghindar. Keadaan semakin kacau, dan aku bisa merasakan bahwa waktuku semakin habis. Aku berlari melintasi koridor gedung tua itu, mencoba mencari jalan keluar yang lain. Nisa dan anak buahnya sudah tahu bahwa aku tidak akan menyerah begitu saja. Begitu aku menoleh, aku melihat seorang polisi tiba, memblokir jalanku. "Kemana kamu pergi, Alina?" Seorang petugas bertanya, tampaknya khawatir. "Kami sudah dapat laporan. Jangan gegabah." Namun, rasa cemas itu segera lenyap ketika aku mendengar suara langkah kaki. Polisi itu terlihat bingung, dan seketika, dua petugas lainnya berlari ke arah pintu belakang. "Nisa!" Di luar sana, petugas polisi yang telah menyusul mulai berlarian. Salah satu dari mereka berhasil meraih Nisa yang berlari terburu-buru menuju pintu keluar. Teriakan frustrasi Nisa terdengar, memecah keheningan. Namun, saat polisi mencoba mengendalikan situasi, aku masih merasa cemas, apalagi setelah mendengar ledakan keras yang terdengar semakin mendekat. Aku tahu bahwa Nisa belum selesai, dan dia akan berusaha menghancurkan kami dengan cara lain. Aku berbalik dengan cepat, menyadari bahwa kali ini bukan hanya tentang menghentikan Nisa, tapi juga mengungkap lebih banyak tentang apa yang telah dia lakukan di balik layar. Dalam waktu singkat, aku tahu bahwa aku harus menggali lebih dalam, mencari tahu siapa lagi yang terlibat dalam rencana besar ini. Nisa adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Aku berpaling kepada petugas yang baru datang, berusaha mengingatkan mereka untuk tidak lengah. "Kalian harus hati-hati," aku berkata, suara tegang. "Nisa ini bukan ancaman biasa. Dia punya banyak sekutu di luar sana." Saat aku kembali ke ruang utama dan bertemu dengan Reza, aku bisa melihat kelegaan di matanya. Tetapi aku tahu bahwa ini hanya sementara. Kami masih memiliki banyak yang harus dihadapi. Nisa belum selesai. "Apa yang harus kita lakukan sekarang, Alina?" tanya Reza. Suaranya sedikit lebih tenang meskipun masih ada ketegangan. Aku menatapnya dengan tekad yang baru. "Kita harus mencari tahu siapa yang bekerja sama dengan Nisa. Dia lebih berbahaya daripada yang kita kira." Akankah Alina dan Reza berhasil mengungkap lebih banyak konspirasi di balik Nisa dan sekutunya? Apa yang akan terjadi selanjutnya dalam permainan berbahaya ini? Mereka telah berhasil bertahan sejauh ini, tetapi ancaman Nisa semakin nyata dan tak terduga. Apakah ini akan menjadi kemenangan terakhir mereka? Beberapa minggu setelah peristiwa di gedung tua itu, kehidupan Alina dan Reza mulai terasa lebih tenang. Nisa dan para pengikutnya yang terlibat dalam permainan kotor itu telah ditangkap. Namun bayangan dari permainan yang lebih besar masih menghantui mereka. Meskipun pengaruh Nisa mulai redup, Alina tahu bahwa ada banyak hal yang masih harus diselesaikan. Setelah mengungkapkan semua yang mereka ketahui kepada pihak berwenang,
Alina dan Reza mencoba untuk melanjutkan hidup mereka. Meskipun dunia mereka tidak pernah sama lagi. Reza mulai pulih dari semua trauma yang ditinggalkan oleh keterlibatannya dengan Nisa. Namun luka emosional itu akan tetap ada untuk waktu yang lama. Pada suatu malam yang tenang, ketika mereka duduk bersama di ruang tamu, Reza menatap Alina dengan tatapan yang penuh makna. "Aku tahu, kita berdua sudah melalui banyak hal," katanya. Suaranya penuh kelegaan dan penyesalan. "Tapi aku ingin kamu tahu, aku sangat bersyukur masih bisa bersamamu." Alina tersenyum lembut, namun tatapannya tetap menunjukkan ketegasan yang tak tergoyahkan. "Aku tahu kita bisa melewati ini, Reza," jawabnya dengan penuh keyakinan. "Karena kita berdua tahu, kita tidak bisa menyerah." Namun, di dalam hati Alina, dia tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Nisa mungkin telah terkalahkan, namun perjalanan hidup mereka masih panjang. Ada banyak hal yang perlu mereka perbaiki, dan meskipun mereka tidak pernah bisa menghapus kenangan itu, mereka bisa belajar untuk bergerak maju. Keesokan harinya, setelah berbicara panjang lebar dengan Winda, Alina memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang jaringan yang mendukung Nisa. Dia tidak bisa membiarkan keburukan itu tumbuh lebih jauh. Bersama Reza dan Winda, mereka berusaha memetakan dan menghentikan sisa-sisa konspirasi yang masih ada. Suatu hari, saat mereka menemukan bukti yang mengarah pada sebuah perusahaan besar yang ternyata ikut terlibat dalam pencucian uang dan bisnis ilegal, Alina menyadari bahwa meskipun kemenangan itu ada di tangan mereka, perjuangan untuk benar-benar mengakhiri semua ini belum selesai. "Kita harus memastikan bahwa yang lainnya tidak akan terjebak lagi dalam permainan kotor ini," kata Alina kepada Reza, yang sekarang sudah mulai menunjukkan senyum di wajahnya. "Kita tidak bisa berhenti di sini. Kita sudah kehilangan terlalu banyak untuk hanya berhenti begitu saja." Reza menggenggam tangannya dengan lembut. "Kamu benar, Alina. Kita akan terus melawan. Tidak ada yang bisa menghentikan kita sekarang." Di tengah semua kekacauan dan perjuangan yang masih harus mereka jalani, Alina merasa ada harapan. Mereka berdua masih bisa memulai kembali, mengumpulkan potongan-potongan hidup mereka yang pernah hancur. Walaupun perjalanan itu panjang dan penuh tantangan, mereka tahu satu hal: selama mereka bersama, tidak ada yang bisa menghancurkan mereka. Dengan tekad yang semakin kuat, mereka siap menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian ini, membangun masa depan yang lebih baik, dan memastikan bahwa tidak ada lagi yang akan merusak kebahagiaan mereka. Ini adalah akhir dari kisah ini, tetapi juga mungkin permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah perjalanan untuk menemukan kekuatan dalam menghadapi segala cobaan hidup, dan mengingatkan kita bahwa meskipun kita terkadang dihancurkan oleh orang-orang yang jahat, kita selalu memiliki pilihan untuk bangkit dan melanjutkan hidup dengan kepala tegak. Hikmah yang bisa diambil dari cerita ini adalah tentang kekuatan dan keteguhan hati dalam menghadapi cobaan hidup, serta pentingnya kepercayaan dan keberanian untuk melawan kejahatan yang datang dengan berbagai cara. Berikut adalah beberapa poin hikmah yang bisa dipetik. Keberanian menghadapi ketidakpastian. Alina dan Reza menghadapi berbagai ancaman dan permainan licik dari Nisa, tetapi meskipun takut dan cemas, mereka tetap memilih untuk melawan dan menghadapi situasi dengan keberanian. Cerita ini mengajarkan kita untuk tidak menyerah ketika dihadapkan pada tantangan hidup, meski terkadang jalan yang harus kita tempuh terasa penuh rintangan. Pentingnya kepercayaan dalam hubungan. Sepanjang cerita, meskipun Reza terjebak dalam permainan Nisa dan merasa bersalah, Alina tetap memberi kesempatan untuknya dan tidak langsung menghukum atau menyalahkannya.
Ini menunjukkan bahwa kepercayaan dan komunikasi dalam hubungan sangat penting. Terkadang, kita harus memberi ruang bagi pasangan untuk tumbuh dan belajar dari kesalahan, serta berusaha bersama untuk memperbaiki keadaan. Menghadapi pengkhianatan dengan keteguhan. Ketika menghadapi pengkhianatan, baik dari orang yang kita percayai atau seseorang yang kita anggap teman, kita bisa belajar untuk tetap tegar dan berjuang untuk hak kita. Meskipun Nisa berusaha untuk menghancurkan mereka dengan berbagai cara, Alina dan Reza akhirnya menemukan cara untuk mengungkapkan kebenaran dan memperbaiki hidup mereka. Pentingnya pembelajaran dari setiap kejadian. Setiap kesulitan yang dialami oleh Alina dan Reza menjadi pelajaran berharga dalam hidup mereka. Meskipun melalui banyak rintangan, mereka belajar tentang siapa diri mereka sebenarnya, dan tentang pentingnya memiliki kekuatan untuk berdiri teguh meski dalam situasi yang penuh ancaman. Ini menunjukkan bahwa setiap cobaan, meskipun menyakitkan, mengajarkan kita nilai-nilai penting tentang hidup dan bagaimana kita bisa lebih kuat setelahnya. Tidak ada kejahatan yang tanpa akhir. Cerita ini juga mengingatkan kita bahwa kejahatan, tidak peduli seberapa besar atau liciknya, pada akhirnya akan ditemukan dan dihentikan. Kebenaran akan selalu keluar, dan kejahatan yang dilakukan dalam kegelapan pasti akan terungkap. Meskipun terkadang butuh waktu dan perjuangan panjang untuk menghadapinya. Alina dan Reza tidak pernah menghadapi masalah ini sendirian. Mereka memiliki dukungan satu sama lain dan orang-orang di sekitar mereka, seperti Winda, yang selalu memberikan kekuatan dan dukungan. Ini mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi masalah besar, kita tidak boleh merasa sendirian. Bersama orang-orang yang kita percayai, kita bisa mengatasi kesulitan apapun. Cerita ini menunjukkan kepada kita bahwa meskipun hidup penuh dengan rintangan dan pengkhianatan, kita harus terus berjuang, menjaga integritas, dan tidak pernah menyerah pada kegelapan. Dengan keyakinan, keberanian, dan kerjasama, kita bisa bangkit dari keterpurukan dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Sebagai penutup dari cerita ini, kita bisa melihat bahwa kehidupan memang tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Setiap langkah penuh tantangan, setiap pilihan membawa konsekuensinya sendiri, dan dalam banyak kesempatan, kita dihadapkan pada situasi yang memaksa kita untuk menghadapi ketakutan terbesar kita. Namun, dari semua perjalanan itu, kita bisa menemukan kekuatan untuk bangkit, belajar dari kesalahan, dan terus maju meskipun dunia terasa tidak adil. Alina dan Reza, meskipun berada di titik terendah dalam hidup mereka, menunjukkan kepada kita bahwa cinta, kepercayaan, dan tekad adalah senjata yang paling ampuh dalam mengalahkan segala rintangan. Mereka belajar untuk saling mendukung dan tidak menyerah satu sama lain, meskipun dilanda pengkhianatan dan ancaman yang datang begitu brutal. Cerita ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga integritas, menghadapi setiap tantangan dengan kepala tegak, dan tidak takut untuk membela apa yang kita anggap benar. Terkadang, kegelapan yang kita alami bisa menjadi titik balik untuk menemukan kekuatan yang tersembunyi dalam diri kita. Dan meskipun masa lalu kita mungkin penuh luka, kita selalu memiliki kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dengan ini, kisah Alina dan Reza berakhir. Tetapi hikmah dan pelajaran yang mereka alami akan terus hidup dalam setiap langkah kita ke depan. Kita bisa memilih untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berani menghadapi dunia. Karena pada akhirnya, yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dan melanjutkan hidup dengan penuh harapan. Tamat.